Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian. Bacaan renungan kita pada minggu ini diambil dari Roma 7 ayat 15 sampai 26 dengan tema berjuang untuk taat. Tema renungan kita pada hari ini memiliki kesamaan dengan tema pada kebaktian minggu lalu, yaitu mengenai ketaatan. Kalau kemarin kita memaknai apa yang dapat kita lakukan atau yang sudah dilakukan Abraham sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah, maka hari ini kita mau memaknai mengapa kita harus berjuang untuk menaati hukum atau kehendak Allah. Ketaatan tidak dibatasi oleh waktu maupun keadaan, tetapi ketaatan tidak datang dengan sendirinya. Dengan kata lain, untuk menjadi taat membutuhkan perjuangan. Lalu bagaimana dengan kita yang mendengar renungan pada hari ini? Apakah kita telah berjuang untuk menaati hukum Allah? Kapan kita harus berjuang untuk taat kepada Allah? Apakah hanya saat kita sedang dalam persoalan dan pergumulan? Bagaimana sikap kita yang seharusnya dalam memaknai menaati hukum Allah? Mari saudara-saudara, kita dengarkan firman Allah melalui pemberitaan Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma terdiri dari orang Yahudi Kristen dan orang non-Yahudi. Orang-orang Yahudi di Roma mendiskriminasi orang-orang non-Yahudi karena mereka belum bersunat. Mengapa hal tersebut terjadi? Apakah sunat membawa keselamatan? Ibu bapak saudara sekalian, dalam bacaan kita hari ini Paulus mengarah pada hukum Taurat. Dengan kata lain, dalam perikop Roma 7 ayat 15 sampai 26, Paulus membahas tentang pergumulan batinnya antara dosa dan hidup benar. Ia melakukan apa yang dibencinya, bukan apa yang dikehendakinya pada ayat 15 sampai 17. Ia memiliki kehendak tetapi bukan apa yang baik, meski ia mengetahui apa yang seharusnya dilakukan pada ayat 18 sampai 20, serta ia mengalami pergumulan dan berjuang untuk melakukan apa yang baik, namun di sisi lain ia sadar bahwa dalam dirinya memikirkan apa yang jahat dalam ayat yang ke-21 sampai 23. Paulus bergumul dengan dosa bukan karena ia orang yang berdosa, melainkan karena ia menyadari bahwa Allah telah menguduskannya. Paulus menjalani hidup yang kudus, kepekaan terhadap roh Allah, membuat dirinya semakin semangat untuk memuliakan Allah. Ibu bapak saudara sekalian, hukum Taurat merupakan hukum yang pada dasarnya baik, tetapi dalam pelaksanaannya membawa celaka. Mengapa demikian? Pertama, hukum Taurat dipakai untuk menghakimi orang lain. Contohnya seperti tadi, orang Yahudi mengejek orang non-Yahudi yang belum bersunat, padahal sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Kita dapat melihatnya dalam Roma 2 ayat 17 sampai 29. Lalu yang kedua, orang Yahudi melakukan hukum Taurat bukan berdasarkan apa yang mereka inginkan, melainkan hanya sebatas agar mereka tidak dihukum atau sebagai formalitas saja. Selain mengkritisi pelaksanaan hukum Taurat, Paulus juga bersyukur karena Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih. Saudara-saudara, kita adalah milik Kristus, tapi seringkali kita ingin menjadi lebih baik seperti yang Kristus lakukan, dan dalam diri kita masih ada dosa yang mengikat. Bagaimana supaya kita bisa terlepas dari dosa yang membelenggu? Apakah kita bisa melepaskannya sendiri dengan kekuatan kita? Saudara sekalian, kita harus menaati hukum Allah atau hukum kasih karena hanya Kristus yang dapat menolong kita untuk terlepas dari belenggu dosa, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, Kristus telah memerdekakan kita dari dosa serta membebaskan kita dari hukum Taurat supaya kita dapat melayani Kristus dalam roh.
Ibu bapak saudara sekalian, kita sering mendengar pernyataan hukum kasih merupakan hukum yang terutama yang Kristus ajarkan. Menurut saya tidak sedikit orang Kristen yang mengetahui pernyataan tersebut, namun tidak banyak yang menerapkannya. Ketaatan yang seharusnya merupakan ketaatan yang berlandaskan kasih. Dalam Matius 22 ayat 37 dan 39 dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Hal ini berarti selain taat kepada Allah, kita juga perlu bersikap taat kepada sesama dan keluarga kita. Misalnya di tengah masa new normal saat ini, kita harus tetap menaati protokol kesehatan seperti yang menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan sebagainya agar kita tidak tertular COVID-19. Lalu dalam keluarga, seorang istri taat kepada suaminya karena ada kasih yang mengikat. Begitu juga sebaliknya, seorang suami yang taat kepada istrinya karena ada kasih yang mengikat antara pasangan suami dan istri. Intinya kita harus meneladani Rasul Paulus yang menyadari dirinya bukan manusia yang sempurna dan masih dapat jatuh dalam perilaku keberdosaannya, serta tidak mudah putus asa, namun menyadari bahwa ia adalah milik Kristus. Kita adalah milik Kristus, saudara-saudara. Ibu bapak saudara sekalian, minggu kemarin Pendeta Dewi mengatakan bahwa taat kepada Tuhan berarti mau memberikan diri untuk taat kepada Allah. Sikap taat dan mengasihi Allah menjadikan kita untuk hidup kudus dan taat di hadapannya. Hidup dalam ketaatan sebagai sarana kita untuk mengucap syukur atas kasih Allah dalam hidup kita. Jika kita mau memberi diri untuk taat kepada Allah, maka kita menghargai hidup orang lain dan hidup kita sendiri. Melalui renungan hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk membangun sebuah komitmen menjadi orang yang mau berjuang untuk melayani hukum Allah melalui sikap taat terhadap akal budi kita seperti yang tertulis dalam ayat 26 pada bacaan kita hari ini. Marilah kita menjadi orang Kristen yang menaati hukum kasih untuk memperoleh keselamatan dari Kristus, bukan menjadi orang Kristen yang kaya akan dosa, karena dosa akan membawa kita terhadap celaka dan maut. Saudara-saudara, sebelum menutup renungan pada hari ini, saya memiliki satu pantun untuk kita sekalian. Senin pagi, sarapan kentang, enak dan nikmat rasanya. Marilah saudara kita terus berjuang untuk menaati hukumnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.